Salam, selamat sahabat, para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Kurnaidi dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai visi dan misi dari Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya. Langsung saja saya akan bertanya kepada hamba Tuhan Pendeta Franklin Satori. Silakan, Pak. Ya. Jadi secara formal sebenarnya visi misi dari Jemaat DHI ini yang bisa saya rangkumkan karena selama beberapa tahun saya melayani di jemaat ini adalah gereja kami memiliki satu visi atau misi untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat ini. Pekabaran gereja Advent ini kita sampaikan dengan media digital yang ada sekarang. Jadi kami merindukan bahwa supaya bagaimana pekabaran firman Tuhan ini bisa disampaikan kepada setiap generasinya. Tentu ada berbagai macam cara atau media yang harus dilakukan untuk generasi yang lebih tua, yang saat ini dan yang lebih muda. Nah, cara-cara inilah yang kami di majelis, di jemaat selalu memikirkan agar pekabaran firman Tuhan ini dapat tersampaikan kepada setiap generasinya dengan media-media yang ada, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah diskusi sekolah sahabat. Kita lakukan dengan cara melalui website Gereja Advent DHI, lalu renungan pagi, lalu juga sekarang setiap ibadah kami bikin live supaya bukan hanya menjadi berkat bagi jemaat DHI, tetapi juga bagi jemaat-jemaat yang lain ataupun bahkan orang-orang lain yang mengikuti setiap pelayanan firman Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang sudah kami lakukan sampai hari ini pada tahun ini. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan ketua jemaat, salah satu ketua jemaat dari jemaat DHI, yaitu Bapak Erik Lasir. Ya, jadi kami akan segera memulaikan. Tadi pendeta sudah menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita melihat bahwa kita membutuhkan metode yang Yesus lakukan waktu dia di dunia ini. Ya. Yesus pertama dia berbaur dengan masyarakat. Kalau dia memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kalau dia menunjukkan simpati. Kalau dia merangkul mereka dan dia ikut laku. Nah, ini yang kita sementara cari, ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk supaya kabar kita bisa tambah maju. Nah, kita juga melihat bahwa bidang komunikasi ini sangat luas. Ada Facebook, ya, ada Instagram dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakan media-media ini supaya bisa mengabarkan Injil dengan lebih terbuka lagi, lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga kalau kita membuat acara, entah itu KKR atau acara seminar, hanya dengan kita ngundang atau kita ngomong di media kita sebagai influencer, maka banyak orang yang kita bisa ajak untuk datang ke acara kita. Itu yang kita lagi pikirkan. Karena sekarang gereja kita sementara kita bangun, dan kita sudah persiapkan ada ruangan-ruangan untuk podcast dan untuk digunakan untuk online. Semoga kalau itu sudah jadi, maka DHI akan lebih mantap lagi dalam menginjil melalui komunikasi. Terima kasih Pak Erik untuk pemaparan singkat mengenai apa yang saat ini dilakukan. Kita akan mendengarkan mengenai harapan, apa yang diharapkan oleh jemaat Dharma Husada Indah ini, baik harapan bagi para pemirsa maupun harapan untuk organisasi gereja khususnya, baik ke conference maupun ke uni atau divisi dan seterusnya. Kita akan mendengarkan hal tersebut dari salah satu ketua jemaat, yaitu Bapak Troy Subandi. Saya langsung aja ya, karena saya nggak bisa gitu ya.
menata itu saya langsung aja Pak Pendeta ya. Tadi kita habis ikut kebaktian, gimana Pendeta Sony udah paparkan. Alangkah baiknya bahwa Surabaya ini kan terbagi dua, timur dan barat. Di barat mungkin lagi bikin satu center of influence atau gimana, mungkin lagi dibentuk ya. Sedangkan di timur itu kan kita nggak ada. Nah, salah satunya dengan kita membangun gereja kita ini dengan harapan kita bisa menjadi center of influence, di mana tadi Pendeta Sony udah utarakan apakah kita bisa membuat center of influence. Tujuan kita sih dengan tuntunan Tuhan kita yakin pasti bisa. Semuanya ini kan kita butuh proses ya, nggak bisa suddenly gitu ya. Itu kira-kira sedikit yang bisa kita utarakan ya untuk pembangunan gereja kita ini. Salah satunya arahnya ke situ, selain kita menginjil ya tadi dengan berbagai cara ya, yang tadi Pak Erik udah utarakan, podcast kan sekarang udah trennya ke podcast ya, ke YouTuber gitu kan, udah orang kan lebih gampang ya, dimanapun kita bisa lihat melalui HP kita untuk mendengarkan, dan semuanya kita akan kemas sebaik mungkin lah. Pasti kita butuh tuntunan dari Uni juga ya. Uni kan udah pengalaman lah istilahnya. Kita ini kan pemain baru lah, kalau istilahnya beginner lah. Itu sih kira-kira salah satu visi misi dari kita itu seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita telah mendengarkan pemaparan singkat dari dua ketua jemaat. Saat ini kita juga akan kembali mendengarkan secara lebih rinci mungkin dari Pak Pendeta Franklin Satori. Sebenarnya apa yang menjadi kerinduan dari Jemaat Dharma Husada Indah ini adalah kami ingin melayani, dan tentunya pelayanan ini bukan baru dimulaikan hari ini, tetapi dengan hari ini ada kedatangan dari Uni bersama-sama dengan kami, Pendeta Sony Situmorang, kami lebih semangat lagi. Apalagi kami mendengarkan tadi, gereja silakan membangun, silakan membuat ruangan media ministry, dan ada bantuan nanti dari Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga tentunya semoga ada juga dari conference ya Pendeta, karena walaupun bagaimana kami ini juga adalah milik conference, jadi kami ingin supaya pelayanan pekerjaan Tuhan ini dapat bersinergi, berjalan dengan baik. Dan kami sangat senang sahabat ini, kami sangat terberkati atas pelayanan dari Pendeta Sony dan juga Pendeta Kurnaidi tentunya yang telah datang di Jemaat Dharma Husada Indah. Harapan kami, tolong tetap doakan Jemaat Dharma Husada Indah di dalam proses tahap pembangunan gereja dan juga pelayanan-pelayanan kami, baik tentunya bukan hanya media ministry tapi juga ada pelayanan yang lain. Dan kami mohon doa-doa, bantuan dari seluruh anggota jemaat yang ada untuk pelayanan dan pujian kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih. Demikianlah tadi dari hamba Tuhan Pendeta Franklin Satori. Saat ini yang terakhir kita akan mendengarkan dari Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Baik, terima kasih Pastor Pur, Pak Ketua Lasut, Ketua Subandi, Pendeta Franklin. Salah satu misi utama dari masing-masing anggota sebagai anggota gereja adalah untuk menyebarkan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Dan pada saat ini saya merasa berbahagia dan terberkati karena di Jemaat Dharma Husada Indah mereka sudah mengimplementasikannya. Wow. Kenapa saya katakan wow? Kata wow mungkin merupakan sebuah ekspresi kekaguman. Baik gembala jemaat, ketua-ketua jemaat, anggota majelis punya komitmen bahwa mereka akan menjadikan Dharma Husada Indah yang lama dan yang baru akan menjadi center of influence. Dan satu yang sangat menarik adalah ketika mereka berkomitmen untuk membangun satu studio
yang akan digunakan untuk podcast dan juga untuk konten-konten rohani nantinya. Dan ini saya bisa katakan, tidak semua gereja mempunyai passion seperti ini. Pesan kami, teruslah menginjil melalui media, gunakan semua potensi yang ada, dan yang paling luar biasa lah, ketika tua-tua jemaat, gembala jemaat sudah mau berkomitmen, maka seperti Tuhan bilang, ketika kita berencana, maka setengah pekerjaan tersebut sudah selesai. Terima kasih pada tua-tua jemaat, Pendeta Franklin, Pendeta Bapak Lasut, Bapak Subandi, Pastor Kurnaidi, dan semoga eksistensi dan juga keberadaan daripada Jemaat Dharma Husada Indah dalam bidang media akan boleh membantu Conference Jawa Kawasan Timur untuk semakin giat dalam menginjil dan menegarkan Injil Tuhan. Itu pesan dari kami. Do your best, and what you will do the rest. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, saat ini kita sudah berbincang-bincang secara singkat tetapi sangat padat ya dan penuh pesan. Saya Pendeta Kurnaidi dengan hamba Tuhan Pendeta Franklin Satori, dan bersama dengan para ketua jemaat, sebenarnya ada 4, tapi pada saat ini yang dua ketua jemaat sedang melakukan pelayanan di outside atau di tempat yang lain. Terima kasih banyak Pak Erik Masud, terima kasih banyak Bapak Roy Subandi dan hamba Tuhan Pendeta Sony Situmora. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Kristus segera datang.